5 cara menabung ala kakeibo Jepang yang terbukti bikin uang aman. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, ada satu momen yang sering bikin hati nyesek tapi juga pengen ketawa saat buka dompet atau cek saldo, lalu mikir uang ini sebenarnya pergi kemana ya? Soalnya rasanya nggak belanja aneh-aneh, nggak liburan, nggak foya-foya. Tapi kok saldonya kayak es batu kena matahari? Pelan tapi pasti menghilang. Dan yang lebih nyentil itu biasanya terjadi pas akhir bulan. Saat kebutuhan masih banyak, tapi uang sudah lebih dulu pamit tanpa salam. Fenomena ini tuh nyata banget di kehidupan ibu-ibu. Apalagi yang tiap hari ngatur rumah, belanja sedikit tapi sering, jajan kecil-kecil yang kelihatannya receh, diskon yang katanya sayang kalau dilewatkan, sampai akhirnya uang habis bukan karena satu hal besar, tapi karena kebocoran halus yang nyaris nggak terasa. Dan lucunya lagi, kita sering nyalahin keadaan, harga naik, ekonomi lagi susah. Padahal, kalau jujur, banyak pengeluaran yang terjadi karena capek, bosan, atau sekadar pengen merasa dihargai lewat belanja. Nah, disinilah kakeibo ala Jepang mulai terasa relevan. Bukan sebagai aturan kaku yang bikin stres, tapi sebagai cara ngobrol pelan-pelan sama diri sendiri soal uang, tentang mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang cuma pengen sesaat. Karena pada akhirnya yang dicari bukan dompet tebal, tapi rasa aman, ketenangan, dan hidup rumah tangga yang nggak deg-degan tiap tanggal tua. Cara pertama dalam kakeibo selalu dimulai dari pertanyaan paling sederhana, tapi paling sering kita bohongi. Ibu butuh atau cuma pengen? Karena disitulah sumber kebocoran paling halus terjadi. Misalnya pas ke minimarket cuma niat beli sabun, tapi pulang bawa camilan, minuman, lucu, sama barang promo yang katanya mumpung murah. Padahal kalau dipikir jujur, itu bukan kebutuhan mendesak. Cuma pengen karena capek, lapar, atau lagi pengen nyenengin diri sendiri. Dan kakeibo ngajarin kita buat berhenti sebentar, tarik napas, lalu nanya ke diri sendiri. Kalau barang ini nggak dibeli sekarang, hidup ibu bakal terganggu enggak? Kalau jawabannya enggak, berarti ini pengen, bukan butuh. Dan menariknya, begitu ibu mulai jujur sama diri sendiri, rasa pengennya pelan-pelan nurun sendiri. Di kehidupan nyata, ibu pasti sering ngalamin yang namanya lapar mata. Apalagi pas lihat diskon gede-gedean, tulisan tinggal hari ini, stok yang terbatas, rasanya kayak kalau nggak beli sekarang, hidup bakal rugi. Padahal besok juga masih hidup normal. Kakeibo bukan nyuruh ibu anti diskon, tapi ngajarin sadar, diskon itu bukan alasan buat beli, kebutuhanlah alasannya. Jadi, sebelum ambil barang, biasakan bilang dalam hati, aku beli ini karena perlu, bukan karena murah. Dan kebiasaan kecil ini kalau dilatih terus, efeknya besar banget buat dompet. Cara kedua dalam kakeibo adalah membagi uang ke dalam pos-pos sejak awal, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Karena jujur saja Bu, kalau nunggu sisa, biasanya yang tersisa cuma receh dan doa. Jadi begitu uang masuk, langsung pisahkan sesuai tugasnya. Misalnya untuk kebutuhan wajib, tabungan, dana darurat, dan keinginan. Meskipun jumlahnya kecil, yang penting konsisten. Karena di sini otak kita dilatih buat menghormati uang sesuai fungsinya. Uang tabungan itu bukan uang nganggur, tapi uang yang sedang bekerja buat masa depan. Contoh realnya begini Bu. Misalnya ibu sudah niatkan uang tabungan dari awal, lalu di tengah bulan ada godaan pengen beli sesuatu. Biasanya rasa nggak tega itu muncul, karena di kepala sudah kebayang
Ini uang yang harusnya diam dan aman, bukan uang jajan. Beda rasanya dengan uang yang belum dipisah, yang kelihatannya bebas dipakai apa saja, dan disitulah kakek ibu bekerja secara psikologis. Bukan memaksa, tapi bikin kita mikir 2 kali sebelum melanggar komitmen sendiri. Cara ketiga adalah mencatat semua pengeluaran dengan jujur. Bahkan yang kelihatannya sepele, seperti parkir, jajan kecil, atau beli bumbu dapur. Dan ini sering bikin ibu-ibu males duluan, karena ngerasa ribet dan capek. Padahal, kakek ibu nggak minta catatan rapi atau aplikasi canggih. Cukup buku kecil atau catatan di ponsel. Yang penting jujur, karena tujuan mencatat bukan buat pamer rapi, tapi buat sadar kemana uang pergi. Ibu bakal kaget sendiri pas lihat hasilnya. Misalnya, ngerasa jarang jajan, tapi di catatan kelihatan jajan kecil-kecil tiap hari, 5.000, 10.000, tahu-tahu sebulan jadi besar. Dan di situ biasanya muncul perasaan campur aduk antara nyesel, malu sama diri sendiri. Tapi juga tercerahkan, karena akhirnya ketahuan sumber bocornya. Dan dari kesadaran itulah perubahan bisa dimulai tanpa harus marah ke diri sendiri. Cara keempat adalah refleksi secara rutin. Bisa mingguan atau bulanan. Bukan buat menyalahkan, tapi buat ngobrol jujur sama diri sendiri soal uang. Misalnya duduk sebentar sambil lihat catatan, lalu nanya, pengeluaran mana yang bikin tenang, mana yang bikin nyesel, mana yang sebenarnya bisa dikurangin. Dan di sini, Bu mulai kenal pola diri sendiri. Apakah boros saat capek, boros saat stres, atau boros saat lagi pengen dihargai? Contoh logisnya begini, Bu. Ada ibu yang sadar ternyata paling boros saat belanja online malam hari karena seharian capek ngurus rumah. Begitu sadar polanya, solusinya bukan maksa diri jadi kuat, tapi menghindari godaan. Misalnya matiin aplikasi belanja di jam rawan. Dan ini jauh lebih efektif daripada sekadar niat. Karena kakek ibu mengajarkan strategi berdasarkan kenyataan, bukan idealisme. Cara kelima adalah menentukan tujuan menabung yang emosional. Bukan cuman angka. Karena angka itu dingin, Bu. Tapi emosi itu yang bikin kita bertahan. Misalnya bukan sekadar menabung sekian rupiah, tapi menabung supaya hidup lebih tenang, supaya nggak panik kalau ada kebutuhan mendadak, atau supaya bisa bilang tidak ke hal-hal yang bikin stres di masa depan. Dan tujuan seperti ini lebih kuat dari sekadar target nominal. Dalam praktiknya, setiap kali ibu tergoda buat ambil uang tabungan, yang muncul di kepala bukan lagi barang lucu yang pengen dibeli, tapi rasa aman yang mau dijaga. Dan rasa aman itu mahal, Bu. Lebih mahal dari barang diskonan. Karena begitu tabungan mulai terisi, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan keputusan finansial jadi lebih rasional, bukan reaktif. Banyak ibu gagal menabung bukan karena kurang uang, tapi karena tujuan menabungnya enggak terasa dekat di hati. Jadi kakek ibu mengajak kita menghubungkan uang dengan perasaan, dengan makna, bukan cuma logika. Karena pada akhirnya, uang itu bukan soal angka, tapi soal bagaimana ibu ingin merasa dalam hidup sehari-hari. Bu, pada akhirnya mengatur uang itu bukan soal pintar hitung-hitungan, tapi soal berani jujur sama diri sendiri. Karena seringkali yang bikin uang habis bukan kebutuhan, tapi perasaan yang lagi capek dan pengen dimanja, lalu dompet yang jadi korban tanpa perlawanan. Padahal dompet juga pengen hidup tenang dan nggak deg-degan tiap akhir bulan. Pelan-pelan saja, Bu. Nggak usah merasa harus langsung jadi ahli keuangan rumah tangga. Cukup jadi ibu yang lebih sadar setiap kali uang keluar dari tangan. Karena menabung itu bukan berarti hidup jadi kaku dan nggak boleh senang-senang. Tapi tahu kapan berhenti sebelum saldo nangis dan hati ikut-ikutan. Dan lucunya, begitu uang mulai aman, yang berubah bukan cuma angka di tabungan, tapi rasa di dada. Tidur jadi lebih nyenyak, pikiran gak gampang panik, dan ibu bisa senyum sambil bercanda dalam hati. Ternyata hidup hemat itu bukan soal menahan diri mati-matian,
tapi soal memilih tenang daripada menyesal. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.